Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Fantasi. Yes. Adik-adik sekolah minggu, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu tersenyum untuk memuji Tuhan. Oke, adik-adik, sekarang Tante akan membacakan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu adik-adik semua mempersiapkan Alkitabnya, mempersiapkan hatinya, segala keperluan untuk memuji Tuhan. Oke adik-adik, dan jangan lupa adik-adik sekolah minggu untuk jangan ribut, supaya kita bisa memahami firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang Tante mengundang adik-adik sekolah minggu untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, semua lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Diikuti semua ya adik-adik doa Tante. Terima kasih banyak Tuhan buat segala berkat Tuhan yang selalu melindungi, menyertai kami, semua kami dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati pikiran kami supaya kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan serta melakukannya. Guru sekolah minggu kami Tuhan yang akan memberikan firman-Mu, kiranya Engkau ajari mereka, Engkau berikan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita membuka Alkitabnya dan bagi yang membawa Alkitab dibuka, bagi yang enggak membawa Alkitab diikuti ya. Nanti Tante akan menceritakannya secara bersama untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita tertulis dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Adik-adik sekolah minggu yang sudah mendapatkannya, mari kita ikuti sama-sama. Yang belum, sekarang dibuka ya adik-adik. Oke, Tante akan membaca untuk kita semua. Diikuti ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyosong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, sosonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi dan membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, di sini sudah kita dengar tadi tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang tidak bijaksana, atau bisa dikatakan gadis-gadis yang bodoh. Oke, Tante mau ceritakan sedikit untuk kita semua. Di suatu tempat adalah 10 gadis-gadisnya itu
5 garis-garis yang bijak dan 5 garis-garis yang kurang bijak, yaitu garis-garis yang bodoh. Mengapa dikatakan mereka ada yang bijaksana dan ada yang tidak bijaksana? Di mana kebijaksanaan mereka, adik-adik? Mau tahu nggak cerita Tante? Garis-garis yang bijaksana itu membawa sebuah pelita, di mana dalam perkumpulan mereka ada 10 tadi kan, ada yang 5 garis-garis yang bijak dan 5 garis-garis yang tidak bijaksana. Garis-garis yang bijaksana ini membawa pelita dan mempersiapkan minyaknya untuk menunggu mempelai, di mana mereka yang 10 itu diutus untuk menunggu pengantin yang akan datang. Dan garis-garis yang tidak bijaksana itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Akhirnya karena mempelai itu kelamaan datang, mereka tertidur. 10 garis-garis itu tertidur, adik-adik. Mereka sangat ngantuk, lalu mereka tertidur. Suatu saat dan suatu tiba waktunya, maka garis-garis yang bijaksana itu dan yang tidak bijaksana itu terbangun, lalu telah melihat pengantin itu datang. Tetapi garis yang bijaksana ini tidak bisa mengikuti acara perjamuan di pernikahan tadi. Karena apa? Mereka sudah padam lampunya. Lalu yang bijaksana itu mengikuti pertemuannya itu pertemuan si pengantin tadi. Mereka mengikuti perjamuan tersebut karena mereka sudah membawa persiapannya. Tetapi yang tidak bijaksana itu memohon kepada perempuan yang bijaksana ini dengan berkata, "Berikanlah minyak itu pada kami agar kami bisa memenuhi lampu kami," katanya. Lalu si bijaksana ini berkata, "Tidak, ini tidak akan cukup sama kamu. Dan kemungkinan sama kami pun akan sedikit ini mencukupi." Lalu mereka memberikan saran kepada si perempuan yang tidak bijaksana ini dan berkata, "Pergilah, belilah ke warung, belilah ke suatu tempat, maka kamu akan mendapatkannya. Segeralah pergi," kata perempuan yang bijaksana ini kepada yang tidak bijaksana ini. Lalu mereka pergi dan meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya perempuan garis-garis yang tidak bijaksana ini tidak dapat lagi mengikuti persiapan perjamuannya itu kedatangan mempelai tadi. Dan akhirnya gadis yang bijaksana ini loh adik-adik, tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka lah yang tiba menunggu persiapan itu, dan mereka lah yang hanya bisa masuk untuk menerima tamu mempelai tadi. Dan akhirnya garis-garis yang bijaksana ini sudah lama tadi menunggu sampai mereka ketiduran, dan mereka tidak bisa juga menerima tamu mempelai tadi. Itulah karena mereka tidak mempersiapkan lebih dulu tentang apa yang diperlukan dalam hal itu. Begitu adik-adik, begitulah cerita firman Tuhan. Lalu sekarang adik-adik sekolah minggu, Tante mau bertanya nih. Adik-adik sekolah minggu kan sebentar lagi akan mengikuti ujian. Mengikuti ujian di sekolah maupun ujian di gereja. Pasti adik-adik sekolah minggu sudah mengikuti ujian tersebut. Nah, Tante mau tanya kepada adik-adik sekolah minggu, dalam mengikuti ujian itu apa yang harus dipersiapkan? Pasti yang paling utama dipersiapkan adalah belajar. Karena apa? Jika kita belajar, maka yang kita ikuti ujian tersebut akan mudah kita pelajari dan akan mudah kita jawab dalam menjawab ujian besok, seperti itu. Lalu bagaimana persiapan selanjutnya dalam mengikuti ujian tersebut? Yang pertama tadi belajar, dan yang kedua tentu jaga kesehatan. Karena apa? Kalau kita belajar keras tetapi kita tidak menjaga kesehatan, harus diberikan waktu sesuai dengan porsi masing-masing. Karena apa adik-adik? Di
dimana dalam belajar itu memiliki waktu. Jangan hanya terus belajar sampai lupa untuk istirahat. Maka nanti semuanya akan sia-sia. Jika adik-adik sekolah minggu udah belajar malamnya itu, besok tiba-tiba mau ujian, tidak bisa fokus. Kan semuanya sia-sia kan adik-adik? Oleh karena itu, dengan adik-adik semua belajar keras dan jangan lupa untuk mempersiapkan waktunya yang lebih baik. Dan juga jangan lupa adik-adik, ada lagi satu hal dalam mengikuti pembelajarannya itu, jangan lupa mengundang Tuhan untuk ikut campur dalam pembelajaranmu adik-adik. Karena apa? Tuhan akan membimbingmu. Jika kamu meminta pertolongan Tuhan, bantuan Tuhan, maka Tuhan akan memberimu kekuatan, kemampuan, dan juga kebijaksanaan serta kepintaran dari Tuhan. Berdoalah pada Tuhan supaya apa yang kamu minta tercapai dengan sebutan orek labora. Seperti itu adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, semua harus berdoa dan melakukan pekerjaan firman Tuhan sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Supaya apa? Supaya adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang diinginkan Tuhan, menjadi anak-anak terang. Seperti tadi perempuan yang bijaksana itu, mereka mempersiapkan segalanya dalam mengikuti suatu upacara ataupun suatu undangan. Adik-adik sekolah minggu tentu kan sudah mengetahui. Kalian sudah mengetahui apa yang harus dipersiapkan dalam segala hal. Nah, jika adik-adik sekolah minggu, jika saat Tuhan datang pada saat ini, apa jawaban adik-adik sekolah minggu dalam menjawab perintah Tuhan? Misalnya, hei kamu, Vino, kamu harus bekerja saat ini, tetapi kamu harus memuji Tuhan juga. Apa yang harus kamu lakukan, Vino, sebagai untuk memilih dalam dua hal yang sangat penting, bekerja pada hari itu dan memuji Tuhan pada hari itu juga. Ayo, Vino pasti sudah mengetahui apa yang harus dipilihnya, dan itu harus menjadi suatu orang yang bijaksana, suatu anak-anak yang bijaksana, seperti kisah dari 10 perempuan tadi. Mereka memiliki suatu kebijaksanaan yang berbeda-beda. Dalam dua kelompok mereka dikatakan mereka menunggu Tuhan tanpa ada persiapan seperti gadis-gadis yang tidak bijaksana itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, anak-anak yang disayangi Tuhan, dalam hidup ini kita tidak mengetahui kapan Tuhan datang. Kita tidak mengetahui hidup kita sampai kapan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan segala-segalanya yang diperlukan. Yang dimana hal tersebut untuk memuji kemuliaan Tuhan. Supaya hidup kita ini bermakna. Dan kita tidak mengetahui kapan datangnya Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita tiba, sebelum Tuhan datang pada tempat ini juga, maka segala halnya harus dipersiapkan. Seperti halnya pada saat ini. Adik-adik sekolah minggu tadi dari rumah, apa yang dipersiapkan coba? Pasti adik-adik sekolah minggu sebagian hanya mempersiapkan durung-durung atau pilihan, ya kan? Tapi tidak dipersiapkan bibirnya, tapi hanya sebagian. Tante lihat tadi sudah banyak anak-anak sekolah minggu Tante yang membawa alkitabnya, yang membawa catatannya, yang membawa pulpennya. Semua adik-adik sekolah minggu sudah pintar-pintar, udah baik-baik, udah semua memiliki perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu adik-adik, sekarang kan sudah mau mendapatkan Minggu Advent. Sekarang kita kan udah mau mendekati Natal. Oleh karena itu, dalam mendekati Natal ini, mari kita persiapkan segalanya untuk memuji Tuhan adik-adik. Jangan kita hanya mempersiapkan baju baru, sepatu baru, mempersiapkan pakaian baru, mempersiapkan anting-anting baru. Semuanya itu tidak berguna adik-adik. Tapi yang perlu dipersiapkan adalah
hati. Bagaimana hati kita menerima Tuhan? Bagaimana Tuhan ada dalam hati kita, adik-adik? Oleh karena itu, adik-adik saya, maka kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh pada orang tua, anak-anak yang turut kepada perintah Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Yakinlah adik-adik sekolah minggu, jika kita menjadi orang yang disayangi Tuhan, menjadi kebanggaan Tuhan, maka Tuhan akan sayang pada kita adik-adik sekolah minggu. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, Tante tidak membuat tugas kita hari ini, tetapi Tante ingin adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang bijaksana, seperti perempuan yang bijaksana itu. Dan jangan seperti perempuan yang tidak bijaksana itu, tetapi menjadi perempuan yang bijaksana, menjadi laki-laki yang bijaksana, menjadi perempuan yang bijaksana. Supaya apa? Supaya hidup kita terberkati, supaya kita bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk gereja, dan bermanfaat untuk Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita berbuat baik kepada Tuhan dan selalu mempersiapkan apapun untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak terang, supaya kita menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Amin. Kita berdoa adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup matanya, diikuti doa Tante ya. Adik-adik semua jangan ada yang ribut, biar kita pulang dan kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau pulang. Lindungi kami di perjalanan. Bantu kami Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan dan tuntun kami menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Amin. Amin.